dengan ekspresi muka yang merasa terganggu oleh Ji Hyun. Dan kemudian part ke-1 pun berakhir. Nah, di video kali ini gue bakal ngelanjut part 2 dari alur cerita webtoon Not My Type. Buat kalian yang baru nonton video ini, gue saranin kalian nonton dulu dari part 1-nya. Videonya ada di channel ini. Nah, kita langsung lanjut aja ke videonya. Ji Hyun pun terkejut dengan hal tersebut. Tiba-tiba Chante menanyakan hal itu dengan tatapan sinis dan merasa terganggu oleh dirinya. Ji Hyun langsung terdiam dan juga kaget karena reaksi dari Chante menunjukkan bahwa dirinya sudah terlalu ikut campur dalam masalah pribadinya. Ketika Ji Hyun sedang kaget melamun menatap Chante, Chante pun dengan tiba-tiba langsung menyeletuk mengatakan kepada Jin Hyuk apakah dia benar temannya. Kim So Hyuk yaitu salah satu mantan dari Chante dulu ketika kuliah. Karena sudah mengetahui bahwa Jin Hyuk adalah temannya Kim So Hyuk, dia meminta kepada Jin Hyuk untuk tidak berpura-pura dekat dengan dirinya. Dan seperti biasa lagi, saling tidak mengenal dan tidak mencampuri urusan satu sama lain lagi, karena mereka berdua tidak cukup dekat. Ketika sesudah menyerang Ji Hyuk dengan kata-kata, Chante pun langsung masuk ke dalam lift tersebut dan pergi meninggalkan Ji Hyuk. Ji Hyuk terlihat sangat malu kepada dirinya sendiri bahwa dia menyadari kalau dirinya tidak ada hubungan sama sekali dengan Chante. Dia terus menyalahkan dirinya karena terlalu mengikut campuri urusan pribadi Chante. Kim So Hyuk adalah salah satu sahabat Ji Hyun dari kecil. Kim So Hyuk juga sangat dekat dengan orang tua dari Kim Ji Hyun. Kepribadian mereka bertolak belakang dan penampilan mereka juga jelas bertolak belakang. Flashback pun dimulai. Scenes berpindah kepada Kim So Hyuk dan Kim Ji Hyun sedang berada di satu ruangan bersama teman-temannya dulu ketika masih di universitas. So Hyuk di sana berbicara kepada semua teman-temannya bahwa dia pernah tidur satu malam dengan Chante. Dia juga terus menjelek-jelekan nama Chante di hadapan teman-temannya yang lainnya. Hal itu membuat Kim Ji Hyun sangat kesal kepada Kim So Hyuk sehingga mereka pun bertengkar satu sama lain. Ji Hyun merasa Kim So Hyuk sangat kelewatan. Seharusnya Kim So Hyuk tidak pantas mengucapkan kata-kata tersebut karena hal itu bertolak belakang dengan Chante yang dia kenal. Kim So Hyun pun merasa muak kepada Kim Ji Hyun. Dia langsung menendang Kim Ji Hyun sampai terjatuh. Tidak sampai di situ, Kim Ji Hyun langsung membalas dengan mendaratkan pukulan di pipi Kim So Hyuk. Ketika melihat mereka baku hantam satu sama lain, teman-teman yang lainnya pun langsung menghentikan mereka. Tidak cukup dari situ, Kim So Hyuk pun langsung berbicara kepada Ji Hyun dan bertanya apakah dia menyukai Chante. Ji Hyuk langsung terdiam mendengar hal tersebut. Kim So Hyuk pun menyadari bahwa Ji Hyun menyukai Chante. Kim So Hyuk pun langsung berbicara kepada Ji Hyun bahwa dia akan mengencani Chante dan tidur bersamanya. Mereka pun pergi dari ruangan tersebut. Scenes pun berpindah kepada Kim So Hyuk dan Chante terlihat sudah jadian dan bermesra-mesraan di depan kampus mereka. Kim Ji Hyun pun ingin memberitahu sifat asli dari Kim So Hyuk kepada Chante, namun dia tidak memiliki keberanian sama sekali untuk berbicara kepada Chante. Scenes pun berpindah kepada Kim So Hyuk dan juga Chante yang sedang berbicara mengenai Ji Hyun. Kim So Hyuk memberitahu kepada Chante bahwa temannya Ji Hyun itu menyukai dirinya. Dan Kim So Hyuk juga berbohong bahwa dia telah dipukuli oleh Ji Hyun karena berpacaran dengan Chante. Chante pun mempercayai omongan dari Kim So Hyuk dan dia menganggap Kim Ji Hyun adalah anak laki-laki yang sangat aneh. Dia juga semakin tidak mau berhubungan dengan Ji Hyun ketika itu juga. Ketika mereka sedang menjelek-jelekan Kim Ji Hyun, tiba-tiba Kim Ji Hyun sudah berada di samping mereka. Kim So Hyuk pun memanfaatkan keadaan tersebut untuk memberikan doktrin kepada Chante bahwa Kim Ji Hyun adalah anak yang aneh. Scenes pun berganti dan kembali memperlihatkan Chante yang sedang galau dan overthinking. Alasan mengapa Chante sangat tidak suka dengan Kim Ji Hyun adalah dia selalu mengingatkan
kepada cinta pertamanya yaitu Kim So Hyuk. Chante selalu beranggapan ketika melihat Kim Ji Hyun dia selalu teringat masa sakit-sakitnya dengan Kim So Hyuk. Ternyata hubungan Kim So Hyuk dan juga Chante tidak berjalan dengan mulus. Akhirnya Kim So Hyuk memperlihatkan sifat aslinya kepada Chante dan dia juga terciduk selingkuh dengan orang lain, sehingga kenangan cinta pertamanya tidak mudah dilupakan oleh Chante. Ditambah lagi Chante sangat mengetahui bahwa Kim Ji Hyuk masih menyukainya sampai saat ini, dan hal itu juga membuat dia semakin benci kepada Kim Ji Hyuk. Waktu pun berganti. Terlihat Chante yang sedang bermalas-malasan karena libur kerja. Chante sedang scroll dan stalking Instagram milik Sejin, karena pada saat itu Sejin sedang ada tugas di luar kota. Sampai akhirnya dia melihat postingan dari Sejin dan menemukan beberapa komenan dari temannya. Chante pun akhirnya menstalking orang-orang tersebut dan pada akhirnya dia menemukan salah satu akun dari teman pacarnya yang bernama Hana. Dia menemukan akun tersebut karena sedang melihat postingan dari temannya yang perempuan sedang berada di pantai dan sedang surfing. Ternyata Hana adalah perempuan yang sebelumnya Jaehyuk lihat yang sedang makan bersama dengan Sejin di restoran. Chante pun melihat komentar dari postingan foto tersebut. Ternyata komenan tersebut sudah 1 tahun yang lalu. Chante pun langsung mengingat bahwa 1 tahun yang lalu Sejin pernah meminta izin kepada dirinya untuk pergi surfing bersama teman-temannya di Pulau Jeju. Ujung-ujungnya overthinking lagi nih cewek. Chante langsung merana dan galau, merasa meriang, merindukan kasih sayang, serta overthinking yang sangat berlebihan. Scenes pun berpindah kepada Sejin yang sedang makan bersama teman-temannya. Terlihat dia sedang membicarakan bagaimana hubungan dia dengan Chante. Tiba-tiba seorang pelayan menjatuhkan HP Sejin dan berakhir HP tersebut mati total. Hal itu membuat panik Sejin karena Sejin takut bahwa Chante akan menelpon dirinya. Hal itu membuat Sejin sangat bimbang, gelisah, dan merana. Sampai akhirnya Sejin meminta pinjam ponsel dari temannya dan menghubungi Chante lewat DM Instagram. Chante yang sedang galau dan overthinking sambil melihat foto Hana dari Instagram, dia mengabaikan semua DM dari Sejin dan kembali overthinking again. Sejin terus menunggu DM balasan dari Chante, namun Chante tidak membalas pesan tersebut karena dia sedang galau merana. Hari pun berganti menjadi Senin. Terlihat Chante yang sedang menangis di dalam mobil karena overthinking melihat foto tersebut. Ditambah lagi Sejin langsung mengirim pesan kepada Chante bahwa dirinya gak bisa ketemu karena sibuk lagi kerja. Hal itu pun membuat amarah dan juga overthinkingnya meledak, sehingga Chante tidak bisa menahan dirinya dan langsung menelpon Sejin. Namun ternyata Sejin tidak mengangkat telepon dari Chante karena ringrang. Karena dia langsung dihadang oleh Hana, yaitu orang yang lagi di overthinkingin sama si Chante. Hana memberikan kado ulang tahun dan surat cinta manis kepada Sejin bahwa dia ingat kepada ulang tahun Sejin. Hal itu membuat Sejin sangat terharu dan tidak seperti pacarnya yang selalu ambek-ambekan dan overthinking. Setelah membaca pesan tersebut pun Sejin langsung menelpon kembali Chante. Mereka pun bertengkar dengan hebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Sejin pun mulai lelah dengan sikap Chante yang sangat tidak masuk akal begini. Karena Chante terus menuduh yang enggak-enggak kepada Sejin ketika malam Sabtu. Karena Sejin tidak dapat dihubungi. Dan Chante pun merasa kalau Sejin berbohong kepada dirinya. Sejin pun mengatakan yang sejujurnya kepada Chante bahwa dia menunggu balasan dari dirinya ketika malam itu, namun pesan dari dia tidak dibalas sama sekali oleh Chante. Ya, keluar senjata terakhir cewek, yaitu nangis.
Chante pun langsung berbicara kepada Sejin bahwa dia sudah berbohong kepada dirinya ketika tahun lalu. Sejin pun beranggapan bahwa Chante menganggap dirinya berselingkuh dengan Hana. Sejin pun memutuskan untuk menunda hubungan ini karena dia ingin memiliki waktu untuk berpikir lebih tenang ke depannya. Namun Chante beranggapan bahwa Sejin ingin putus dengan dirinya. Sejin yang tidak mau ini berlanjut lebih kacau lagi, dia pun langsung menutup teleponnya. Pagi pun tiba dan Sejin pun datang ke rumah Chante dan mereka pun baikan lagi. Skin pun berganti kepada Chante yang ingin keluar dari rumahnya. Namun hal yang paling mengejutkannya adalah dia bertemu dengan Jihyun lagi, sang MC kita. Chante pun kuku lutus di dalam hatinya bahwa dirinya tidak ingin bertemu Jihyuk. Dia merasa sangat sebal ketika melihat Jihyuk di hadapannya. Ternyata Chante berjalan keluar ingin menemui temannya yang bernama Rahe. Chante yang sedang menunggu temannya melihat Jihyuk berada di hadapannya yang sedang berdiri. Dia mengira Jihyuk menguntit dirinya. Chante pun kembali kuku lutus gak jelas dan menjelek-jelekan Jihyuk dalam hatinya. Wah, dasar. Namun ketika Chante sedang kuku lutus ngebangus Franciscus Leonardus, dia langsung melihat Jihyuk yang sedang duduk dan merasa sedih. Dia pun melihat Jihyuk dengan mata kasihan. Chante melihat ekspresi wajah Jihyun yang sangat tersiksa, berpikiran bahwa dialah yang membuat Jihyun yang seperti itu. Iya sama lu, Kipak. Wah. Namun hal yang mengejutkannya adalah bahwa Jihyuk sedang menunggu Daehyung, yaitu temannya. Daehyung juga atasan dari Rahe, temannya Chante. Ya, makanya jangan kegeeran goblok. Wah. Mereka pun berpisah dari sana dan Skin pun berganti ke Chante dan Rahe dan temannya satu lagi sedang gibah masalah dirinya dan Sejin. Namun hal yang paling membanggakannya adalah dia mendengar Daehyung dan Jihyun berteleponan dan dimana Daehyung dan juga Jaehyun sedang membicarakan Sejin yang ketahuan selingkuh oleh mereka berdua ketika di restoran waktu itu. Rahe pun langsung bilang kepada Chante bahwa dia mendengarnya langsung dari Daehyung dan juga Jihyun. Dia juga menebak bahwa Kim Jihyun adalah orang yang suka kepada Chante yang selalu dibicarakan oleh Chante. Nah, mulai lagi overthinking nih. Shin pun berpindah kepada Jihyun dan juga Taeyong yang sedang mengobrol. Dia marah kepada Jihyuk karena harga dirinya sudah diinjak-injak oleh Chante. Daehyung pun tahu kenapa alasan Chante sangat benci kepada Kim Jihyun. Karena ketika dulu pernah ada kasus stalker yang mengejar-ngejar Chante. Dan stalker itu dikabarkan orangnya adalah Kim Jihyun. Sehingga membuat trauma Chante. Dan ternyata rumor itu tidak mendasar dan ternyata bukan Kim Jihyun pelakunya. Namun hal ini tidak diketahui oleh Kim Jihyun karena dirinya sedang berada di luar negeri. Daehyung yang sudah kesal kepada sikap dingin Chante kepada Jihyun dan sudah melukai harga dirinya, dia meminta kepada Kim Jihyuk untuk bersikap cuek dan bodo amat kepada Chante. Dan Kim Jae-hyuk pun berjanji untuk bersikap cuek kepada Chante mulai sekarang. Shin pun berganti, terlihat Chante yang sedang berdiri di sebuah lift apartemen miliknya. Terlihat Chante yang sedang overthinking, mendengar apa yang dikatakan Rahe bahwa Ji-hyuk melihat Sejin sedang berselingkuh dengan wanita lain. Wah, overthinking mulu bawaannya. Gak asik. Pintu lift pun terbuka dan terlihat Kim Jae-hyun pun sedang berjalan membelakangi dirinya. Sambil menatap punggung Kim Jae-hyun, dia mengingat kejadian apa yang dibicarakan oleh Kim So-hyuk ketika dulu dan kasus stalker tersebut. Dan dia juga kuku lutus dalam hatinya sambil menatap Ji-hyun dari belakang. Dia berkata bahwa dirinya sangat benci kepada Kim Ji-hyun. Kim Ji-hyun pun masuk ke dalam rumahnya.
dan terlihat dia sangat galau dan juga bersedih. Namun tiba-tiba Cak Ente datang mengetuk pintunya dan mengajaknya ngobrol di luar. Dan part 2 pun selesai.